Dengan dulu video, di sini gue bakal ajarin kalian gimana kalian bisa ngiring lagu worship jadi enak. Ini cocok untuk dari yang pemula sampai yang advance bakal belajar something new. Gue bakal bagi jadi 3 topik. Yang pertama, 4 basic pattern ngiring. Yang kedua, penggunaan chord suspended di lagu worship. Dan ketiga, substitusi chord kelima. Walaupun topiknya kedengeran advance, gue bakal buat sedemikian rupa di mana yang pemula bisa ngerti semuanya. Enjoy! Disclaimer, ini sebenarnya free class, di mana kemarin 98 orang ikut di topik tersebut. Sebenarnya gue gak mau bagi recordingnya, cuman karena banyak sekali yang request, ya udah gue kasih ke TikTok gratis. Pattern ngiring level basic. Ya, ini buat bener-bener yang pemula, gue bakal ajarin dari gak bisa sampai bisa. Ya, kita mulai ya. Nah, ini gue balik ke PPT dulu nih. Nah, ini gue ada satu contoh pattern yang simple. Ini kelihatan kompleks ya. Ini apa nih? Ada tiga baris. Ini apaan nih? Gak apa-apa. I promise ini cara bacanya gampang ya. Tenang aja. Yang pertama nih ya. Start dari baris paling atas. Kita lihat. Yang atas tuh tulisannya apa? Ketukan kan? Nah, kita kan di lagu ini pakai ketukan yang 4/4. Above all powers, above all king. Jadi 1, 2, 3, 4, 1 gitu. Nah, itulah contohnya ya. Yang artinya dalam satu birama ini dari depan sampai belakang nih. Jadi kan ada garis seret dari depan sampai belakang. Nah, itu tuh artinya ada 4 ketuk. Nah, cuman kok ada N ini? N ini apa nih? N ini nih. N itu tuh adalah ketukan yang di tengah antara 1 dan 2. Jadi kalau contohnya orang biasanya ngomong 1, 2, 3, 4, itu kalian bacanya 1 and 2 and 3 and 4 and gitu ya. Jadi N itu tuh ketukan setengah lah ibarat gitu. Nah, lanjut. Jadi ketukan kalian udah ngerti, sekarang kita lanjut ke tangan kanan. Nah, kan biasa kalau ngiring, tangan kanan itu tuh main chord-nya kan. Tangan kanan itu emang biasanya kalau di ngiring itu pasti mainnya chord. Nah, itulah yang tunjukin huruf V. V itu artinya apa? Kita tuh main chord-nya full gitu loh. Jadi setiap ada huruf V, kita main full chord pakai tangan kanan. Di pattern ini, chord ditekan setiap ketukan berapa? 1, 2, 3, sama 4 kan. Lihat nih, di bawah 1 ada V kan. Nah, jadi kita tuh mainnya gini, kalau tangan kanannya ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Jadi gitu maksudnya. Nah, tangan kanan udah jelas, sekarang kita ke tangan kiri. Nah, untuk tangan kiri, sebelum masuk patternnya, kita harus ngerti dulu nih, apa nih maksudnya 1, 5, 1 petik? Apaan tuh maksudnya tuh? Nah, ini tuh bergantungan dengan chordnya ya, bukan kuncinya. Jadi gue langsung praktek aja deh ya. Kita langsung ke overhead nih. Contohnya, kita mau main kunci C. Nah, kirinya itu, lihat nih, 1, 5, 1 petik. Nah, kita dissect dulu nih. Chord C itu tuh ada apa? Kan chord C itu, ini 1, ini 3, ini 5, ini balik lagi 1 kan. Nah, 1 petik itu tuh artinya 1 yang oktavnya lebih tinggi. Ini 1 biasa, ini 1 petik. Nah, 5 itu apa? Yang di tengah-tengah dong ini kan. Jadi begini, tangan kiri kita mainnya begini. Kalau berdasarkan pattern ini. 1, 5, 1 petik 5, 1 petik 5, 1 petik 5, balik. Jadi kalau digabung ketukan jadinya begini. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 gitu. Kalau digabung sama tangan kanan jadinya begini. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Jadi gitu cara baca pattern ini. Nah, kalian ngerti kan semuanya kan? Cukup jelas lah semestinya ya. Ntar bakal ada sesi Q&A, jadi kalau kalian yang masih kurang ngerti, ntar tanya di situ ya. Nah, sekarang gua di sini bakal present ke kalian 4 pattern ngiring, ya. Jadi kita balik ke presentation. Ini yang termudah nih. Begini patternnya. Gua langsung mainin di piano ya. Kalian mestinya udah bisa baca.
Jadi V-nya itu tiap 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tangan kirinya main begini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Kalau digabung gimana? Begini. 1 and 2 and 3 and 4. Nah, gak usah lama-lama, kita langsung aplikasiin di lagu Above All ya. Kita langsung cobain chorusnya aja, chorusnya. Jadi nggak usah main satu lagu full ya. 3, 2, 1, go. Crucify, laid behind a stone. You live to die, rejected and alone. Jadi gitu caranya. Ini pattern 1. Nah, gimana? Oke kan sebenarnya kedengarannya? Cuman, gua rasa kita tuh, ini tuh kalau diulang-ulang terus, pasti biasa aja. Orang tuh pasti kebosanan lah, ibarat gitu. Makanya, gua bakal tunjukin pattern yang lebih bervariasi di selanjutnya. Yaitu yang kedua. Nah, ini pattern kedua. Kita balik ke presentation dulu, biar kalian semua bisa kelihatan nih. Nih. 1 and 2 and 3 and 4 and tetap sama. Kirinya juga sama. Cuman lihat tangan kanan ini, yang di tengah-tengah. V5, V5. Apaan nih? Kok ada 5 sekarang? Nah, tadi kan yang pertama tuh cuma V, 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 V. Artinya kita main chordnya full. Sekarang, kita tuh mainin 5-nya juga. Jadi kita balik lagi ke view piano nih. Ini kan C ya. Ini chord C. Nah, 5-nya itu apa? Ini kan. V-nya itu artinya main yang gak ada di tulisannya. Jadi kalau turunnya ini V5, artinya V-nya ini, 5-nya ini. Ini cuman kayak konvensi gue lah sebenarnya. Nanti kalian kalau tentunya pengen bikin pattern sendiri, kalian tulis ini, terserah kalian mau tanda ini gimana. Nah, ini V5. Jadi kalau diketukan kayak begini. 1 and 2 and 3 and 4 and. Nah, kirinya persis sama. 1 and 2 and 3 and 4 and gitu. Nah, kita coba langsung praktekin di lagu Above All lagi. Chorusnya ya. Crucify, laid behind a stone. You live to die, rejected and alone. Nah, beda kan sama sebelumnya kan? Lebih berwarna, lebih rame lah sebenarnya. Karena ada begininya. Jadi lebih rame gitu. Tapi, kalau kalian mau lebih yang advance lagi, gua kasih pattern yang lain. Ini gue tunjukin. Nah, ini dia pattern selanjutnya. Ini kelihatan kompleks banget nih ya. Kelihatan kompleks. Loh, kok jadi banyak tiba-tiba. Nah, tenang aja, gue bakal jelasin. Ini patternnya, feel-nya lebih asik ya. Karena kita tuh main dari nada rendah, progres terus tambah tinggi. Ntar kalian pasti ngerti maksudnya gimana. Nah, di pattern ini, tangan kanan main itu tuh di nada kedua, 3 sama 5. Kalian pasti kaget, loh kok ada 2 ya? Kan chordnya begini, kenapa tiba-tiba ada 2? Nah, makanya gue bilang di pattern ini tuh ada pakai sus2. Jadi kalian, ini kan C nih, 2-nya ini kan, D-nya ini nih. Nah, kita masukin nih. Jadi kita masukin di C-nya. Nah, itu penjelasannya kenapa ada 2. Nah, kita lihat nih, kita lihat kanannya. Wah, kanan itu tiba-tiba ada di tengah N sama di tengah 2. Artinya gimana? Artinya ini bakal pakai chord 1/4. Oke, ini kelihatannya kompleks, tapi tenang aja. Kalau kalian nanti praktekin, pasti gampang banget. Nah, sebelum kita lanjut cara prakteknya, gue mau jelasin dulu yang kirinya juga. Kirinya juga gampang kok. Kirinya tuh cuman 1, 5, 1 petik, terus 2, 1, 5, 1 petik, berhenti. Jadi, 1, and, 2, and 3 and 4 and. Nah, kanannya begini. 1 and 2 and 3 and 4 and. Bakal susah, cuman kalau digabung kalian pasti ngerti banget. Jadinya begini ya kalau digabung ya. Nah, kalau digabung jadi simple kelihatannya. Nah, ini yang gue bilang di awal-awal, patternnya tuh dari bawah sampai atas, jadi kayak ngalir. Teng, teng, teng. Gitu. Nah, kita langsung aplikasiin
di lagu ya.